untuk merealisasikan pembayaran hutang saya. Pak, kapan? Secepatnya. Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Halo, selamat pagi ABCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Tidak ada kabar informasi yang diharapkan dari seluruh anggota koperasi CSI ya, kecuali kapan realisasi pengembalian uang simpanan anggota koperasi yang dahulu kita simpan di koperasi CSI ya. Entah itu melalui VO sebelum adanya koperasi, atau melalui koperasi seperti saya melalui koperasi CSI SS. Ada juga yang MN ya. Jadi tidak ada informasi yang kita harapkan ya, kecuali realisasi ya, kapan realisasi pengembalian uang yang dahulu pernah kita simpan ya kan? Karena sampai sejauh ini pun kita hanya menelan yang namanya PHP ya. Khususnya selama proses tahanan kurang lebih 6 tahun kita di PHP-in terus, tapi nggak apa-apa, kita akan terus berusaha ya, berusaha berikhtiar untuk menagih ya. Kita harus menagih karena kalau nggak ditagih takutnya mereka lupa atau mereka menganggap seolah-olah masa tahanan itu sudah menghapuskan kewajiban mereka, kewajiban koperasi terhadap anggota koperasi. Tidak ya, jadi setelah mereka bebas murni, itu artinya force majeure yang dalam pasal berapa itu, pasal berakhirnya perjanjian, itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga kewajiban yang seharusnya dilakukan pengurus koperasi pada waktu itu ya, ketua, pengawas, dan seluruh direksi CSI adalah bagaimana mengembalikan uang simpanan anggota. Itu ya. Dahulu waktu mereka masih ditahan karena satu dan lain hal, mungkin menganggap itu adalah sebagai keadaan darurat ya, di mana ada diatur di pasal perjanjian tersebut. Jadi SPK, surat perjanjian kerjasama atau akad mudarobah mutalakoh simpanan berjangka mudarobah, itu sebagai dasar kita ya untuk terus menagih ini ya, terus menagih uang kita yang ada di koperasi CSI ya. Jadi itu akadnya itu belum dinyatakan gugur ya, karena kita tidak bertemu lagi setelah si CSI-nya itu keluar dari tahanan. Kita kan belum ketemu lagi. Yang ketemu kan hanya orang-orang terdekatnya mereka, orang-orang yang terdekatnya dari CSI itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam beberapa kesempatan kan juga ketika anggota yang lain itu bertanya bagaimana nasib kembalian nasib uang kita yang dahulu kita simpan, itu kan mungkin ada statement yang mengatakan akan mengembalikan uang itu secepatnya ya, sebagaimana rekaman suara yang ada di awal dalam video ini. Untuk merealisasikan pembayaran hutang saya. Pak, kapan? Secepatnya. Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Si ketua, pengawas, dan timnya mungkin ya, agar ini tuh segera dicarikan jalan tengahnya gitu ya. Bagaimana cara mereka untuk mencoba mengembalikan uang simpanan kami, entah itu diangsur berapa kali. Jadi kan harus jelas dulu nih, kalau nggak jelas ya hanya akan mengambang terus sampai nanti seolah-olah hukuman yang mereka dahulu terima itu sudah menghapuskan. Enggak ya, jadi bisa dipahami hukuman yang mereka dahulu terima itu adalah akibat dari mereka menyelenggarakan menghimpun kayak gitu ya. Jadi kemudian didakwa dengan undang tindak pidana pencucian uang. Jadi akad dengan anggota itu tidak gugur ya. Jadi perlu dicatat ya. Silakan saja berdalih apapun ya. Jadi akad perjanjian SPK dengan anggota itu tidak gugur. Kalau uang itu tidak segera dikembalikan, uang simpanan pokok itu berarti mereka itu punya kewajiban ya tambahan untuk memberikan bagi hasil setiap bulan. Makanya perlu duduk bersama kayak gini tuh, perlu duduk bersama bagaimana kita masuk CSI itu baik-baik gitu kan ya, baik-baik. Satu, terus yang kedua mungkin karena direksinya ada banyak, jadi sehingga itu tingkat kepercayaannya lebih ya. Meskipun pada akhirnya setelah terjadi kasus hukum seperti ini ya, direksinya yang loyal mungkin tinggal berapa orang ya. Karena ya semuanya cari selamat masing-masing gitu.
ngurusin CSI itu lumayan capek ya. Jadi kita harus tidak boleh terlalu memikirkan ya, tapi juga tidak boleh melupakan begitu saja. Uang kita yang disimpan di CSI itu banyak, nominalnya banyak ya. Ada yang 100 juta, ada yang 200, ada yang 300. Jadi nggak boleh kita itu didiemin kayak gitu aja. Harus ada upaya ya, harus ada upaya untuk bagaimana permasalahan ini bisa selesai, meskipun lambat bisa selesai gitu ya. Kita masih menaruh percayaan ya kepada manajemen CSI secara pribadi ya. Kalau nggak tahu kalau teman-teman yang lain, meskipun di PHP terus kita tetap akan menaruh kepercayaan. Cepat atau lambat uang kita akan dikembalikan oleh mereka ya. Jadi kalau mereka nggak bisa, mungkin anak keturunan mereka yang akan mengembalikan. Makanya kayak ini tuh nggak boleh dibiarkan begitu saja. Makanya yang lainnya, teman-teman yang lainnya itu mungkin bisa ada juga tuh Mr. Him dan yang lain tuh minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh mengupload video gitu, biar asa untuk CSI itu masih hidup gitu. Ada harapan untuk bagaimana kita itu ketemu dengan CEO, ketemu dengan ketua dan pengawas itu terkait untuk membahas permasalahan ya, untuk membahas solusi terkait permasalahan yang terjadi beberapa waktu silam yang dalam masalah itu merugikan keuangan kita kayak gitu ya. Jadi kita nggak mau fokus dulu membahas yang masalah trader itu, biarkan mereka mungkin bekerja dengan itunya sendiri, dengan timnya ya, yang apalagi nanti mau dibentuk apa itu di DPD SKMN tuh kalau nggak salah di Kabupaten dan Kota Cirebon ya. Syukur alhamdulillah dengan adanya organisasi seperti itu. Ya mudah-mudahan ya mereka bisa eksis, sehingga kalau mereka eksis terus finansialnya membaik gitu ya, kita tinggal masuk dengan berbekal SPK ya, berbekal SPK yang dahulu, yang saat ini masih kita pegang ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan masalah CSI ini cepat selesai ya, cepat selesai. Namun di samping itu ya mudah-mudahan kita memperoleh kemudahan ya dalam urusan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa diikuti itu telegramnya Cakra ya, Cakra Trader itu ikuti, atau hal-hal yang terkait dengan CSI ini diikuti. Jangan sampai ini menguap begitu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi.